Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nurbagidah Umar ingin mewawancarai kakak tentang filosofi pernikahan dalam pemikiran ulama klasik dan ulama kontemporer. Yang pertama, apakah ada perubahan yang paling menonjol menurut ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai tujuan pernikahan? Baik, tujuan pernikahan itu sendiri menurut ulama klasik ada tiga, yaitu penerapan secara syariah, yang kedua melihara keturunan atau nasab, dan yang ketiga itu ada untuk menghindari zina. Jadi yang pertama itu penerapan syariah, yang dimana agama itu untuk memenuhi kewajiban agamanya atau menyempurnakan agamanya, dan yang kedua pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan keturunan itu untuk menjaga atau melestarikan keturunan yang sah atau nasab yang sah bagi keturunannya nanti. Dan yang ketiga untuk menghindari zina. Itu adalah salah satu tujuan untuk menikah, untuk menghindari zina, untuk menjaga kehormatan manusia, untuk menjaga kesuciannya. Nah, yang menurut pandangan ulama kontemporer yaitu kesetaraan, hak dan kewajiban, dan peran sosial. Yang dimaksud dengan kesetaraan itu ulama kontemporer lebih menuju ke aspek kesetaraan, di mana suami istri itu setara, saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, saling bertanggung jawab satu sama lain. Dan yang kedua, hak dan kewajiban, yaitu lebih seimbang antara hak dan kewajiban suami istri. Dan yang ketiga, peran sosial dan psikologis. Dan psikologis pernikahan dilihat dari sebagai sarana untuk stabilitas psikologis dan sosial. Jadi kesimpulannya adalah meskipun tujuan seperti memelihara keturunan dan menghindari zina tetap relevan, ulama kontemporer lebih menekankan aspek emosional, kesetaraan, dan kebahagiaan pernikahan. Iya, jadi seperti itu. Jadi yang kedua, bagaimana cara ulama klasik dalam menyelesaikan konflik dalam pernikahan? Jadi gini, cara menyelesaikan masalah dalam pernikahan menurut pandangan ulama klasik itu ada komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri. Itu wajib untuk diterapkan dan sangat penting, dan antara suami dan istri menjalin komunikasi yang baik. Dan yang kedua, kesabaran dan kesadaran akan hak dan kewajiban. Pentingnya untuk memahami hak dan kewajiban suami istri itu satu sama lain penting, apalagi kesabaran dalam menghadapi masalah. Juga di dalam ajaran Islam itu dianjurkan untuk saling menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan yang ketiga, nasihat. Perlu adanya nasihat di dalam rumah tangga. Menurut ulama klasik itu sangat dianjurkan nasihat itu dimintai nasihat dari orang yang berilmu dan keluarga atau ulama. Dan yang terakhir, yang keempat, menerapkan ajaran syariah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dalam menjaga keharmonisan pernikahan itu sangat penting. Contohnya termasuk sikap saling menghormati, tolong menolong dalam pernikahan itu kan sunnah-sunnah Nabi yang sangat dianjurkan bagi menjaga kerukunan pernikahan dalam pernikahan. Yang ketiga, apakah filosofi yang diajarkan ulama klasik dan ulama kontemporer masih relevan dan masih diterapkan dalam kehidupan modern saat ini? Jadi tentunya masih diterapkan sampai saat ini. Filosofi yang masih dipertahankan itu ada yang pertama komunikasi dan musyawarah, dan yang kedua kesabaran dan pengertian hak dan kewajiban, dan yang ketiga nasihat dan mediasi, yang keempat akhlak dan etika yang baik, dan yang kelima menerapkan syariat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keenam pengertiannya pendidikan dan pengetahuan, dan yang ketujuh keadilan dan keseimbangan. Insya Allah, jika suatu pasangan
hubungan bisa menerapkan dari ketujuh hal tadi, prinsip-prinsip tadi, bisa melewati tantangan dalam masalah pernikahan dan bisa juga adil dalam suatu pernikahan, menjaga hubungan yang harmonis. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai utama apa yang harus dijaga dalam pernikahan menurut ulama klasik. Jadi agar suatu pernikahan itu dapat terjalin harmonis dan penuh keberkahan, itu yang pertama kita tuh harus menjaga keimanan dan takwa. Adanya keimanan dan takwa itu sangatlah penting bagi suatu hubungan, dan jadi kasih sayang, rahmat, dan mawadah dan warahmah. Dan yang kedua itu kesabaran, kejujuran itu sangatlah penting dalam suatu rumah tangga. Menghormati pasangan, menghargai pasangan, dan yang ketiga musyawarah dan ikhlas atau ridho kepada pasangannya satu sama lain. Dan yang keempat, keterbukaan dan komunikasi yang baik. Kita harus terbuka kepada pasangan kita. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dan kesiapan. Nah, Terima kasih atas waktunya. ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.